Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azaus Nika Akbar. Saya dari kelas 3A. Saya akan menjelaskan tentang surat keputusan. Pengertian sendiri dari surat keputusan adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut. Kemudian, unsur-unsur surat keputusan. Ada 3 unsur-unsur surat keputusan. Yang pertama yaitu konsideran. Konsideran adalah landasan atau dasar hukum dibuatnya keputusan tersebut. Pada bagian ini terdapat kata-kata seperti menimbang, mengingat, membaca, mendengar, atau memperhatikan. Adapun yang dimuat biasanya yang berisi tentang undang-undang keputusan, peraturan, usul dan saran. Yang terinci dalam subtopik, sifatnya adalah wajib karena tertera landasan hukum statuta setiap surat keluar. Yang kedua yaitu desiratum. Bagian yang berisi tujuan untuk apa surat keputusan itu dibuat. Setiap surat keluar pasti mempunyai tujuan, dan tujuan itu bisa lebih dari satu atau lebih. Yang ketiga yaitu diktum. Di dalam diktum biasanya berisi tentang keputusan tersebut, ditandai dengan adanya kata memutuskan dan menetapkan. Kemudian, bagian-bagian surat. Pedoman penulisan surat keputusan meliputi beberapa hal. Yang pertama, pada bagian pembuka, surat dibuka dengan ungkapan seperti menimbang, mengingat, membaca, mendengar, atau memperhatikan. Kemudian yang kedua yaitu bagian tengah, berisi tentang menyampaikan keputusan yang akan dibuat. Yang ketiga yaitu bagian penutup. Biasanya di bagian penutup ini diisi dengan penegasan pelaksanaan atau antisipasi bila terjadi kekeliruan atau perubahan keputusan yang telah dibuat. Yang terakhir yaitu tembusan. Biasanya tembusan berisi tentang surat keluar selalu disertai dengan tembusan karena surat keluar menyangkut banyak pihak yang harus ditahu tentang adanya kebijakan baru tersebut. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan. Adapun poin yang bisa kita perhatikan yang pertama itu ketika kita menulis menimbang merupakan pernyataan yang berisi tentang suatu pemikiran tentang dikeluarkan keputusan tersebut. Yang kedua itu memperhatikan merupakan pernyataan tentang fakta, situasi, dan kondisi yang mendorong untuk dikeluarkannya keputusan tersebut. Yang ketiga, mendengarkan usul dan saran yang pernah disampaikan oleh pihak tertentu. Yang keempat yaitu mengingat merupakan pernyataan yang menyebutkan peraturan atau perundang-undangan yang melandasi dikeluarkan keputusan tersebut. Yang kelima, memutuskan merupakan pernyataan yang merumuskan ketetapan atau kebijakan mengenai suatu yang berhubungan dengan pernyataan tersebelumnya. Tujuan dibuat atau dikeluarkan. Surat keputusan dibuat atau dikeluarkan biasanya untuk yang pertama, menetapkan atau mengubah status seseorang anggota atau suatu barang. Yang kedua yaitu mensahkan berlakunya atau tidak berlakunya suatu tulisan dinas. Yang ketiga, membentuk, mengubah status dan atau membubarkan suatu kesatuan, organisasi atau instansi suatu badan lain. Yang keempat, penyerahan wewenang tertentu kepada seseorang pejabat, pendelegasian wewenang. Yang terakhir yaitu mensahkan berlakunya suatu penunjuk, pedoman, dan lain-lain. Kemudian kita masuk di dalam contoh. Ketika kita membuat surat keputusan yang harus diperhatikan yang pertama yaitu kop surat. Di kop surat ini sangatlah penting karena menunjukkan identitas surat tersebut. Biasanya di dalam kop surat tersebut dituliskan tentang identitas yayasan, organisasi, maupun lembaga lainnya. Yang kedua, yaitu surat keputusan. Biasanya ditulis yaitu surat keputusan dibuat oleh siapa. Kalau di sini yang buat saya contoh yaitu surat keputusan dibuat oleh Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka Pasuruan. Kemudian yang ketiga yaitu diikuti dengan nomor surat. Yang keempat, tentang atau perihal surat. Yang kelima yaitu berisi tentang desiratum. Biasanya desiratum berisi
tentang tujuan surat, seperti yang sudah saya jelaskan pada awal tadi, di desiseratum biasanya berisi tentang tujuan dibuatnya surat. Kemudian yang kedua yaitu ada konsideran. Di dalam konsideran tersebut biasanya berisi tentang undang-undang, saran maupun masukan. Kemudian yang keenam yaitu ada diktum. Diktum adalah suatu isi dari persetujuan. Biasanya isi dari persetujuan tersebut melambangkan ada kata-kata memutuskan atau menetapkan. Yang ketujuh diikuti dengan tanda tangan. Tanda tangan pihak yang berwenang. Biasanya isi dari tanda tangan tersebut ada ditetapkan di mana dan tanggal berapa. Kemudian yang terakhir yaitu tebusan. Tebusan ini adalah informasi untuk siapa aja yang penting untuk diberitahu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.